Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsamar Nervel. Saya dari kelompok 7 AIK 4 HI dalam perspektif Islam. Nah, pada siang hari ini saya dan teman-teman kelompok saya ingin memaparkan terkait materi yang telah kami kaji dan kami diskusikan tentang kontribusi Islam terhadap hukum diplomatik dan konsuler. Sudah menjadi anggapan umum bahwa hukum agama itu telah mendominasi hubungan diplomatik jauh sebelum perkembangan hukum internasional kontemporer seperti sekarang. Oleh karena itu, hukum diplomatik dan konsuler itu merupakan hasil dari peradaban dan agama. Perkembangan hubungan diplomatik antar negara tidak dapat dikaitkan dengan 2 abad terakhir, namun dengan nada yang sama, hukum diplomatik dan konsuler itu bukan produk abad kontemporer, teman-teman. Sebaliknya, bukti sejarah menunjukkan bahwa manusia di komunitas awal perlu memanfaatkan kecerdasan dan kehendak bebas mereka untuk membangun hubungan sosial, kerjasama, dan interaksi untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, aturan-aturan primitif tersebut berkembang menjadi hukum-hukum politik, ekonomi, dan sosial. Karena memang basis utama seluruh komunitas sosial di dunia itu mengedepankan pada aspek keberagamaan. Karena pada saat itu manusia masih membutuhkan agama sebagai tuntunan yang pasti untuk menjalankan interaksi sosial yang adil dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir nilai-nilai agama mulai dilepaskan interaksinya atau perannya dari tatanan masyarakat dunia saat ini, terutama pada negara-negara yang sedang mendominasi seperti Amerika Serikat ataupun negara-negara barat, dengan memunculkan konsep negara sekuler yang memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan politik. Nah, dan pada kesempatan kali ini kami ingin memperjelas nih bagaimana kontribusi Islam terhadap hukum diplomatik dan konsuler. Nah, untuk memahami hukum diplomatik dan konsuler serta perkembangannya dalam Islam khususnya, pertama-tama kita perlu mempelajari hubungan diplomatik secara rinci dan historis melalui sumber yang pasti, yaitu Al-Quran, dan tentang perlakuan yang tetap terhadap seorang utusan dan mempelajari perilaku Nabi sebagai pemimpin agama dan negara, serta sebagai perwakilan dan utusan untuk memahami perspektif Islam terkait hukum diplomatik dan konsuler. Maka dari itu kita perlu mengkaji dengan pertanyaan yang lebih kritis terkait bagaimana Islam ini berkontribusi secara penuh. Dan 2 pertanyaan tersebut dijabarkan menjadi yang pertama adalah apakah Islam telah berkontribusi pada hukum diplomatik dan konsuler tertulis yang telah diadopsi selama beberapa abad terakhir. Dan yang kedua, apakah Islam berkontribusi pada pengembangan dan evolusi hukum diplomatik dan konsuler. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan diplomasi Islam dan pengiriman delegasi. Nah, dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya menunjukkan bukti bahwa umat Islam telah diizinkan untuk menjalin persahabatan dengan orang asing di hubungan internasional, karena Islam adalah agama fitrah manusia yang tidak keberatan dengan emosi alamiah manusia. Dan yang kedua, memperhatikan fakta bahwa orang perlu memperdebatkan perbedaan ideologi mereka dalam suasana damai dan saling pengertian. 2 poin ini menyimpulkan bahwa Islam memang telah menjunjung tinggi hubungan antar komunitas, antar negara, dan hubungan sosial dunia itu dengan melalui interaksi damai dengan cara berdiplomasi tanpa harus diadakannya perang jika tidak mendesak. Nah, hukum internasional itu bersifat primitif dan tidak sempurna karena komponen dan aturannya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Itu yang menjadi fakta pada saat ini, di mana setiap negara itu mempunyai supremasinya terhadap ras-ras tertentu, ataupun bahkan
di luar dari supremasi ras, mereka mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri, dan itu menjadi alasan mengapa situasi dunia itu suasananya sangat anarki dan tidak dapat dipastikan perdamaian yang abadi bagi negara-negara yang masih memiliki kepentingan nasionalnya dan mengejarnya melalui kekuatan nasional mereka. Nah, karena kelemahan mendasar ini, hukum internasional itu dapat dikatakan gagal dalam mencapai tujuan dunia yang damai secara penuh, dan termasuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan serta kolaborasi internasional. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari diplomasi Nabi Muhammad SAW sejak masa-masa awal sebelum kita menganalisis hukum diplomatik dan konsuler di zaman Nabi. Kenapa kita perlu mempelajari hal tersebut? Karena hal ini akan membantu melacak perkembangan aturan hukum diplomatik dan konsuler dalam Islam, yang dimana saat itu Nabi Muhammad SAW mengirim beberapa delegasi ke Abyssinia yang merupakan kelompok muslim pertama yang dikirim ke negara lain. Dan poin kedua adalah kekebalan hukum dan delegasi. Delegasi muslim memperoleh perlindungan hukum dari Raja Abyssinia yang merupakan bentuk awal untuk kekebalan diplomatik. Nah, dalam konteks zaman Nabi, kelompok yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib mengalami perdebatan serius dengan Raja Abyssinia dan mengalami banyak masalah. Akhirnya mereka dapat meyakinkan raja untuk mengizinkan mereka tinggal dan mendakwahkan Islam di Abyssinia. Dan pada poin yang ketiga yaitu negosiasi dan boikot. Nah, Islam itu memperkenalkan konsep negosiasi menggantikan perang sebagai bahasa utama antar suku di Arab. Sebelum Islam, perang adalah satu-satunya logika di antara orang-orang yang tinggal di Arab Tengah dan Barat, sehingga saat itu pola pikir yang ditumbuhkan oleh masyarakat sosialnya adalah jika ada konflik kepentingan di antara kedua belah pihak, siapa yang menang maka dia yang dapat. Pembahasan yang ketiga adalah diplomasi Nabi Muhammad SAW dan perjanjian Hudaybiyah. Konteks sejarahnya saat itu ada dua yang menjadi sorotan atau point out hukum diplomasi yang diadopsi hingga sekarang, yaitu pengiriman utusan dan perjanjian terhadap suatu fakta ataupun kesepakatan. Nah, saat itu setelah berkembangnya Islam, Nabi itu memutuskan pergi ziarah ke Mekah pada tahun 6 Hijriah, ditemani oleh beberapa sahabatnya. Kemudian Nabi meninggalkan Madinah dan meminta para sahabatnya untuk menyimpan pedang, dalam artian Nabi ingin menghentikan perang dan menjadikan negosiasi sebagai jalan utama untuk pendakwahannya mereka. Maka para sahabat mulai mengenakan pakaian ihram di Dzulhalifah dan mengikat domba-domba kurban mereka dengan tali agar kaum Quraisy dapat memastikan bahwa mereka sedang berziarah dan bukan berperang. Ini merupakan simbolisasi khusus yang digunakan karena kurangnya hubungan antara Muslim dengan penyembah berhala di kaum Quraisy, yang disebabkan karena adanya miskomunikasi atau misinterpretasi antara kaum sosial di Quraisy dan kaum sosial Muslim. Nah, namun kaum Quraisy itu mulai mencegah mereka masuk ke Mekah untuk mengirimkan utusan kepada Nabi dan memintanya untuk kembali ke Madinah. Mendengar kabar tersebut, kemudian Nabi mengirim utusannya kepada kaum Quraisy dan mereka dapat penganiayaan lah, singkat cerita, dari kaum Quraisy, kemudian mengusirnya. Nah, meskipun demikian Nabi bersikeras untuk berdiplomasi dan mengirim Utsman bin Affan sebagai utusan lain ke Quraisy tanpa mendeklarasikan perang secara langsung ke kaum Quraisy. Dan kemudian singkat cerita, Utsman sebagai utusannya berangkat ke sana. Karena Utsman dikenal karena ketenangan dan toleransinya,
Utsman pergi ke salah satu kerabat di Mekah. Menurut tradisi Arab, pemilik rumah harus menjamin kehidupan tamu. Dengan demikian ia memperoleh kekebalan diplomatik di Mekah. Kemudian beliau menyampaikan Utsman bin Affan menyampaikan pesan Nabi kepada para pemimpin Quraisy sebagai misi diplomatiknya. Diplomasi yang bijaksana ini akhirnya menghasilkan yang namanya perjanjian atau kesepakatan Hudaibiyah. Diplomasi Nabi yang dapat menjamin kekebalan hukum bagi para utusan menghasilkan suatu prosedur khusus untuk menjalankan diplomasi dalam mengirim dan menerima delegasi dan utusan. Setelah itu kaum Quraisy berhenti menyalahgunakan utusan bawah atau kaum utusan istijar istilahnya, yang mereka tuh disewa sebagai utusan untuk menyampaikan pesan diplomatiknya yang mengasumsikan perlindungan pengungsi. Utsman pun saat itu berhasil menyelesaikan mandatnya sebagai utusan Nabi SAW. Dan ini merupakan bukti bahwa diplomasi ataupun hubungan internasional saat itu sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan relevansinya dapat ditelusuri hingga sampai sekarang, di mana Utsman bin Affan mendapatkan kekebalan hukum dalam menjalankan mandatnya untuk menyampaikan pesan dari Nabi SAW kepada kaum Quraisy. Ini menjadi kekuatan juga bagi Islam di kajian ilmu hubungan internasional, karena Islam sudah mempraktikkan ini sejak zaman dahulu, dan dengan begitu Islam dapat membuktikan bahwa Islam saat ini masih cukup relevan untuk dijadikan landasan utama dalam berhubungan internasional. Ditambah nilai-nilai Islam yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan itu menjadi kunci utama Islam dalam memperkuat kontribusinya di hubungan internasional. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bro Azmilah dengan NIM akhir 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 4, yaitu pengiriman surat dan seleksi delegasi Islam. Nabi Muhammad SAW mengirim lebih dari 300 surat kepada raja dan para pemimpin serta tokoh agama sebagai bagian dari strategi diplomatik untuk menyebarkan Islam dan menghilangkan hambatan politik. Pengiriman utusan dianggap adalah sebagai cara yang efektif dan rasional untuk menjalin komunikasi. Beberapa utusan terkenal antara lain Ja'far bin Abi Thalib, Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Meski ada utusan yang dibunuh dalam tugasnya, Nabi tidak pernah membalas dendam, melainkan tetap mengirim lebih banyak utusan. Bahkan ketika resiko tertingginya adalah kematian, tindakan ini menegaskan bahwa betapa pentingnya kekebalan diplomatik dalam Islam. Nabi juga sangat teliti dalam memilih para utusannya, memperhatikan kecerdasan, kefasihan, dan keberanian, serta ketampanannya. Ia meyakini bahwa kualitas utusan mempengaruhi keberhasilan diplomasi. Selanjutnya, slide 5, yaitu akan membahas sikap Nabi Muhammad terhadap utusan asing. Setelah urusan dengan kaum Quraisy selesai, Nabi Muhammad SAW mulai aktif menjalin hubungan diplomatik atau perundingan-perundingan dengan suku atau kelompok agama yang lain. Sejak tahun 6 Hijriah, jumlah delegasi yang datang ke Madinah meningkat pesat dan pertemuan diplomatik pun semakin intens. Nabi menyambut mereka dengan hangat, berdialog secara jujur dan tegas, serta meyakinkan bahwa hidup damai dengan umat Islam adalah mungkin. Lebih dari 70 pertemuan tercatat dalam berbagai delegasi yang disebut wafd. Misalnya dari Bani Hadramaut, Yamamah, Hamdan, Tamim, hingga delegasi Kristen dari Taglab. Dalam berbagai pertemuan, Nabi selalu menunjukkan sikap hormat serta menjaga kehormatan para utusan, meskipun beberapa dari mereka menunjukkan sikap tidak sopan. Bahkan saat utusan Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud bersikap menghina Nabi, Nabi tetap tenang dan tidak membalas. Ketika delegasi datang dengan maksud buruk seperti ingin membunuh,
Nabi tetap menjunjung tinggi prinsip kekebalan diplomatik serta tidak membalas sikap tersebut. Hal ini menunjukkan perlakuan Nabi, yaitu memberikan perlakuan hormat. Yang kedua adalah kekebalan hukum serta fasilitas dan hadiah, yaitu Nabi menjamin keselamatan bagi para utusan dari kelompok atau agama-agama lain. Selanjutnya yaitu pandangan Al-Quran tentang hukum diplomatik dan konsuler. Sikap Al-Quran terhadap hukum diplomatik dan konsuler tercermin dari ajarannya yang mendorong penghormatan dan perlindungan terhadap tamu dan utusan. Tak ada catatan penolakan hak terhadap utusan dalam sejarah pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, karena perlakuan tersebut didasarkan pada ajaran Al-Quran. Dalam beberapa ayat juga menekankan bahwasanya pentingnya menghormati tamu termasuk para utusan asing. Al-Quran juga memerintahkan untuk memberi perlindungan bahkan kepada musuh, seperti dalam perintah untuk melindungi orang musyrik yang ingin mendengar ajaran Allah. Ayat ini juga dijadikan sebagian ulama bahwa mendirikan konsulat dan negara kedutaan Islam di negara Islam diperbolehkan. Dengan demikian, Al-Quran mengakui dan mendorong prinsip-prinsip dasar hukum diplomatik, termasuk kekebalan dan perlindungan bagi utusan, sebagaimana yang dijelaskan dan dikatakan Nabi dalam hadisnya. Sikap Mahkamah Internasional atau ICJ terhadap kontribusi Islam. Yang pertama, ada pengakuan ICJ. ICJ mengakui peran penting Islam dalam menetapkan aturan hukum diplomatik dan konsuler. Yang kedua, krisis penyanderaan. ICJ menegaskan bahwa mandat diplomatik tidak boleh disalahgunakan. Hal ini berakar pada tradisi Islam. Yang ketiga, ada peradaban Islam dalam statuta. Islam disebut sebagai peradaban independen dalam pasal 9 statuta ICJ, menegaskan kontribusinya. Sikap pengacara Muslim terhadap hukum dan konsuler. Yang pertama, ada prioritas. Islam mengutamakan perdamaian dan saling menghormati dalam sosial dan hubungan internasional. Kedua, ada konsep kekebalan. Syaibani dan Abu Yusuf menegaskan bahwa utusan dan perlengkapannya harus kebal hukum, bahkan saat perang. Yang ketiga, konsistensi terhadap tradisi Nabi. Sikap para pengacara Muslim selaras dengan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, ada prinsip dan imunitas politik. Islam menegaskan keamanan utusan untuk menjalankan misi dasar bagi imunitas diplomatik internasional. Yang kedua, pengaruh pada hukum. Kontribusi Islam diakui oleh Hakim ICJ dalam perkembangan aturan diplomatik dan konsuler modern. Yang ketiga, praktik diplomasi. Nabi mengirim utusan ke kerajaan besar, menerapkan prinsip diplomasi Islam dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir, keselarasan dengan konvensi. Prinsip diplomatik Islam sejalan dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963, mendukung hukum diplomatik modern.